Di desa terpencil bernama Sukamerta, ada sebuah hutan tua yang disebut Hutan Wanapati. Hutan itu sunyi, lembab, dan penuh pepohonan besar yang menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Warga desa percaya di dalamnya terdapat jalan setapak terlarang, sebuah jalur sempit yang hanya muncul saat senja dan akan menuntun siapapun yang lewat ke dunia yang bukan milik manusia. Tak ada yang berani memasukinya. Sampai suatu hari, 4 mahasiswa pendaki datang dari kota. Bayu, Budi, Dito, dan Jeffrey. Mereka datang untuk meneliti jenis-jenis tumbuhan langka di kawasan hutan. Namun menjelang sore, mereka tersesat. GPS rusak, dan peta yang mereka bawa tidak menunjukkan arah jalan keluar. "Hei, itu ada jalan kecil," seru Budi menunjuk ke sisi kiri. Di sana tampak jalan setapak sempit di antara pepohonan. Anehnya, tanah di jalur itu masih basah seolah baru dilalui seseorang. Meski tak ada jejak kaki, kita coba lewat situ aja, kata Dito. Daripada muter-muter terus. Mereka berjalan masuk, tak menyadari bahwa langit mulai gelap dan suara hutan perlahan menghilang. Tak ada burung, tak ada jangkrik, hanya kesunyian tebal seolah hutan menahan napas. Ketika malam turun, kabut tebal datang tanpa suara. Lampu senter mereka meredup dan hawa dingin menyelimuti. "Aku gak enak perasaan," gumam Budi. "Kayaknya kita muter di tempat yang sama." Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara memanggil pelan. "Budi, sini." Semua menoleh cepat. Itu suara Bayu. Tapi Bayu berdiri di samping mereka. "Aku gak ngomong apa-apa," katanya pelan. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Budi, sini, tolong aku." Budi menatap dalam kabut dan melihat bayangan dirinya sendiri berdiri jauh di depan dengan pakaian yang sama, rambut sama, tapi wajahnya pucat dan senyumnya terlalu lebar. "Itu aku," bisiknya gemetar. Bayangan itu mengangkat tangan perlahan dan melambai. Lalu suara berat terdengar di belakang. Mereka seperti ratusan napas berdesis bersamaan. Mereka lari sekuat tenaga, tapi semakin berlari, jalan itu tak berakhir dan pepohonan terus berulang seperti cermin yang menipu pandangan. Satu persatu suara mereka hilang dan hanya Bayu yang berhasil keluar. Bayu ditemukan oleh warga desa, duduk sendirian di pinggir jalan dengan tubuh kotor penuh lumpur. Ia tidak bisa berbicara jelas, hanya menggumam pelan. Mereka masih di sana, tapi mereka bukan manusia. Basarnas datang untuk menyelidiki. Rahmat adalah orang logis, tidak percaya cerita mistik. Namun saat melihat peta wilayah, ia heran. Jalur setapak yang disebut warga tidak tercatat di peta manapun. Namun, begitu ia tiba di lokasi, jalan itu muncul jelas di depan matanya, seperti baru saja digambar oleh tangan, tak terlihat. "Aneh," katanya pelan. "Tanahnya masih basah." Rahmat dan timnya, 5 orang memutuskan masuk ke dalam hutan untuk mencari korban lain.
Tak lama setelah masuk, suasana berubah sunyi, mencekam. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang, hanya langkah kaki yang menggema pelan. Tiba-tiba salah satu anggota tim, Tony, berkata pelan, "Pak, saya dengar suara orang kayak orang nangis." Lalu dari kejauhan terdengar lirih, "Tolong aku Budi." Rahmat membeku. Itu nama salah satu pendaki yang hilang. Sebelum sempat menahan, Tony sudah berlari mengikuti suara itu dan menghilang di balik kabut. "Tony, jangan pergi sendiri," teriak Rahmat. Tapi jeritan panjang menggema dari arah. Tony lalu senyap. Ketika mereka sampai di lokasi, hanya sepatu Tony yang tertinggal masih hangat. Kabut makin tebal. Dari balik pepohonan terlihat sosok tinggi besar melangkah perlahan. Tubuhnya seperti manusia, tapi kepalanya miring dan kulit wajahnya tampak seperti topeng busuk tanpa mata. Rahmat mengangkat senjata, namun sebelum menembak, suara lembut terdengar di belakangnya. "Pak Rahmat." Rahmat menoleh. Di sana berdiri seseorang berpakaian lusuh dengan darah di leher dan senyum panjang robek sampai pipi. "Aku, Budi. Tolong bawa kami pulang." Wajahnya berubah cepat. Kulitnya meluruh, matanya kosong. Lalu seluruh hutan bergema dengan ratusan suara tumpang tindih. "Kami masih di sini. Kami masih di sini." Hutan bergetar, tanah berguncang, dan semua lampu senter padam bersamaan. 3 hari kemudian, warga menemukan Rahmat berjalan sendirian keluar dari hutan dengan mata kosong dan tangan penuh tanah. Ketika ditanya di mana timnya, ia hanya menjawab lirih, "Mereka sudah bukan manusia." Beberapa minggu setelah itu, Rahmat ditemukan tewas gantung diri di ruang kerjanya. Di atas meja ada secari kertas dengan tulisan terakhir, "Mereka memanggilku setiap malam. Aku dengar langkah mereka di luar jendela. Aku tahu mereka menungguku kembali." Jalan itu bukan menuju keluar. Jalan itu menuju mereka. Sampai hari ini warga masih melihat jalan setapak itu muncul setiap kali senja turun. Kadang terdengar suara laki-laki memanggil pelan dari dalam hutan. Kadang terdengar tangisan wanita. Dan jika kau cukup berani untuk menjawab suara itu, kau akan menemukan jalan kecil di antara pepohonan. Tanahnya masih basah, seolah baru saja dilalui. Tapi ingat, siapapun yang melangkah ke jalan itu tidak akan pernah pulang dengan wajah yang sama.